Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi saya akan melanjutkan renungan yang pernah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Dan sekarang saya akan lanjutkan mengenai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan sendiri oleh Allah kepada Abraham. Apa yang sudah diucapkan oleh Allah itu pasti akan terjadi dan tidak pernah gagal. Nah, tanah Kanaan itu dimulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar. Tuhan sudah merancangkan perjalanan bangsa Israel sebelum dunia dijadikan. Allah terlebih dahulu memberitahukan tentang persinggahan bangsa Israel di Mesir dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang asing dan budak di sana. Mereka akan berada di Mesir sekitar 400 tahun lamanya, tapi Allah berjanji bahwa mereka tidak terus tinggal di sana. Mereka akan keluar dari sana dengan ditimpakannya Tuhan 10 tulah kepada Firaun dan seluruh penduduk Mesir pada waktu itu. Tanah Kanaan adalah, kalau sekarang itu kita sebut dengan nama Palestina. Kalau dulu itu dikenal dengan tanahnya orang-orang Filistin. Tanah Palestina diberikan oleh Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu Israel, bukan kepada bangsa Palestina. Walaupun kita mendengar bahwa orang-orang Palestina ingin mendapatkan tanah itu, tetapi tidak bisa, saudara, karena tanah tersebut adalah tanah perjanjian yang dijanjikan antara Allah dan Abraham sendiri. Nah, setelah kematian Abraham, maka Ishak, putra daripada Abraham, tinggal di tanah Kanaan itu bersama dengan Yakub, putra dari Ishak. Di kemudian hari nama Yakub itu diganti menjadi Israel karena ia telah memenangkan pergumulan dengan malaikat Tuhan di Betel. Dari Yakub lahirlah 12 putra yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Putra kesayangan Yakub ialah Yusuf. Kakak-kakak Yusuf ada 11 orang. Mereka membenci kepada Yusuf. Ya. Saudara bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Karena Yakub, ayah mereka itu membuatkan kepada Yusuf jubah yang maha indah. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan lagi dalam ayat 5. Saudara-saudara Yusuf itu lebih benci lagi. Karena Yusuf bermimpi bahwa mimpi Yusuf ialah Yusuf mempunyai berkas-berkas gandum yang diikat. Kemudian berkas-berkas gandum saudara-saudaranya yang diikat juga oleh mereka itu tunduk kepada berkas gandum. Itulah sebabnya mereka lebih benci lagi mendengarkan Yusuf menceritakan tentang mimpi itu. Dan makin benci dikatakan oleh firman Tuhan itu ya, di dalam ayat yang ke-8. Setelah itu di dalam ayat 11 timbul iri hati. Karena mimpi Yusuf berkata begini, matahari, bulan dan 12 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Yaitu ayah, ibu dan saudara-saudaranya semua itu tunduk kepada Yusuf. Maka mereka sakit hati, mereka merencanakan untuk membuang Yusuf. Dan Yusuf dibuang, dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair. Kemudian dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya sendiri kepada pedagang orang Ismail dengan harganya 20 shikal perak. Dan oleh pedagang Ismail dijual lagi ke Mesir kepada Potifar, kepala pegawai Raja Firaun. Di rumah Potifar, istri Potifar melihat Yusuf itu orangnya tampan, orangnya manis sikapnya, ya, sehingga istri daripada Potifar itu tergoda. Firman Tuhan katakan dari hari ke hari ia menggoda Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Kejadian 39 ayat 10. Tetapi Yusuf menolak di dalam ayat 8. Karena mungkin istri Potifar itu merasa malu, maka ia memfitnah bahwa Yusuf ingin, ya dengan kata kasarnya, memperkosa istri Potifar. Dia cerita itu kepada orang-orang seistana daripada Potifar. Itu bisa dibaca dalam ayat 11 sampai 15.
Maka Yusuf itu dipenjarakan, saudara. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 tahun, tapi 17 tahun lamanya dia dipenjarakan. Hal ini tidak mudah, saudara. Dia masih muda, umur 17 tahun, tetapi sudah mengalami proses yang sukar, yang sulit demikian rupa. Tetapi firman Tuhan tidak menulis, tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa Yusuf mengeluh atau memberontak. Ya, tidak, saudara-saudara. Tapi Yusuf menerima proses ini. Kita melihat bahwa dosa itu terus menjalar dari Kain, terus menjalar kepada seluruh umat manusia. Dosa, dosa, dan dosa. Tetapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf seorang yang manis sikapnya, dia seorang yang taat kepada Tuhan, dan dia tidak mau berbuat dosa, saudara. Firman Tuhan katakan dia menolak untuk berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya kita belajar, walaupun dunia penuh dengan kejahatan, dosa menggoda, tapi kita harus punya sikap iman yang teguh di dalam Yesus supaya kita terdapat berlayak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Puji Tuhan, akan mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan kembali renungan singkat daripada firman Tuhan. Kiranya lewat pemberitaan ini kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ujilah aku